你能不能保护我？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul Better Days. Jadi film ini menceritakan tentang seorang siswi yang selalu dibully dan disiksa oleh teman-teman di sekolahnya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata siswi ini mempunyai backingan seorang gangster yang sangat ditakuti semua orang. Jadi seperti apa ceritanya, kita langsung aja. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa siapkan dulu udut kopainya coy. Dan kita langsung saja gaskun. Film ini diawali dengan seorang siswi bernama Chen Yan. Di sana Chen Yan sedang sibuk belajar karena sebentar lagi sekolahnya akan menghadapi ujian. Namun di tengah pelajaran, semua siswa terkejut karena melihat ada seorang siswi yang telah melakukan bunuh diri dengan cara terjun dari atap sekolah. Mengetahui itu, Chen Yan pun juga ikut keluar karena ingin melihatnya. Namun ia langsung bersedih karena orang yang melakukan bunuh diri itu adalah si Ode yang merupakan teman dekatnya Chen Yan. Di sini diketahui si Ode melakukan hal itu karena ia merupakan korban pembulian di sekolahnya itu. Lalu terlihat semua murid tidak ada yang memperdulikan kematiannya si Ode, dan hanya Chen Yan saja yang mau menutupi jasadnya si Ode dengan jaketnya. Setelah kejadian itu, Chen Yan pun diinterogasi oleh kepolisian karena ia merupakan orang terdekat si Ode. Namun Chen Yan pura-pura tidak mengenal si Ode. Bahkan ia juga lebih memilih untuk diam saja karena takut dijadikan target pembulian selanjutnya. Setelah selesai diinterogasi, Chen Yan pun kembali lagi ke kelasnya. Namun tiba-tiba ia terkejut karena melihat kursi miliknya sudah dijahili dengan tinta merah. Dari sinilah Chen Yan pun sadar kalau ia akan dijadikan target pembulian selanjutnya. Lalu ia pun terpaksa harus menduduki kursinya yang sudah dijahili itu. Kemudian di jam makan, tiba-tiba 3 siswi menghampiri Chen Yan. Dan mereka bernama Wei Lai, Miao, dan juga Jiang Lan. Di sini diketahui kalau mereka bertiga merupakan tukang bully di sekolah itu. Lalu Chen Yan pun menyadari kalau merekalah yang telah membuat si Ode melakukan bunuh diri. Mengetahui itu, Chen Yan pun langsung menghindar dari mereka. Saat pulang sekolah, ternyata mereka bertiga terus mengikuti Chen Yan. Bahkan mereka juga langsung menyiksa Chen Yan di sana karena mereka tidak terima kepada Chen Yan yang telah menaruh jaketnya di jasad si Ode. Lalu mereka juga akan menjadikan Chen Yan sebagai target pembulian mereka selanjutnya. Setelah itu, Chen Yan pun pulang ke rumah. Di sini diketahui kalau ibunya Chen Yan selalu menjual masker ilegal karena untuk menghidupi kehidupannya. Namun para konsumennya sudah menyadari hal itu sehingga ibunya pun selalu dikomplain. Akibat itulah ibunya pun jarang pulang ke rumah karena ingin fokus untuk berjualan masker demi membiayai sekolahnya Chen Yan. Kemudian keesokan harinya saat pulang, tiba-tiba Chen Yan melihat seorang gangster yang sedang dikeroyok oleh 2 reman. Dan orang yang dikeroyok itu bernama Xiaobe. Di sini Chen Yan merasa kasihan kepada Xiaobe sehingga ia pun langsung melaporkannya kepada polisi. Namun ternyata 2 reman tadi mengetahui tindakan Chen Yan sehingga mereka pun langsung menghajarnya di sana. Di sini Xiaobe yang melihat itu tidak terima dan ia pun langsung bangkit dan menghajar mereka dengan sangat mudahnya. Semenjak kejadian itu, Xiaobe langsung mengunjungi Chen Yan karena ingin berterima kasih kepadanya. Bahkan Xiaobe juga mengembalikan uang miliknya Chen Yan yang telah dipajak oleh gangster kemarin. Lalu Xiaobe mengajak Chen Yan pergi ke konter karena ia ingin memperbaiki HP miliknya Chen Yan yang telah rusak akibat kejadian kemarin. Dan dari pertemuan inilah mereka berdua langsung berkenalan satu sama lain. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Xiaobe melihat tampang Chen Yan dan ia menganggap kalau Chen Yan merupakan seorang siswi yang suka dibully. Mendengar itu, Chen Yan pun hanya bisa terdiam saja. Kemudian ketika pulang ke rumah, Chen Yan terkejut karena dinding rumahnya dipenuhi dengan poster ibunya yang kini dijadikan buronan karena telah menjual masker ilegal. Mengetahui itu, Chen Yan pun langsung membersihkan poster-poster itu dari dindingnya. Kemudian keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Chen Yan diejek oleh teman sekelasnya karena ternyata Wei Lai telah membagikan poster ibunya kepada semua murid melalui WA.
Mengetahui itu, Chen Yan pun tentu saja bersedih dan tiba-tiba ia tidak sengaja bertemu dengan Xiaobei lagi di jalan. Melihat itu, Chen Yan pun tanpa basa-basi langsung naik ke motornya Xiaobei. Lalu Xiaobei yang tidak tahu rumahnya Chen Yan, akhirnya ia pun memutuskan untuk membawa Chen Yan ke markasnya. Di sini Xiaobei awalnya menganggap kalau Chen Yan sedang galau akibat bertengkar dengan pacarnya. Namun Chen Yan malah menjawabnya dengan sinis. Bahkan ia juga sempat merendahkan Xiaobei yang tidak punya sopan santun karena seorang gangster. Mendengar itu, Xiaobei pun tentu saja marah dan langsung menghajarnya di sana. Bahkan Xiaobei juga mengusir Chen Yan. Keesokan harinya, Chen Yan sedang mengikuti pelajaran olahraga. Di sini terlihat semua teman sekelasnya mulai menjauhi Chen Yan akibat poster ibunya kemarin yang merupakan seorang buronan. Mengetahui itu, Chen Yan pun memutuskan untuk pergi lagi ke kelasnya. Namun tiba-tiba Wei Lai and the gang menyerangnya menggunakan bola voli. Di sini Chen Yan mulai kesal dengan tingkah laku mereka sehingga ia pun langsung melawannya. Melihat itu, Wei Lai and the gang tentu saja tidak terima karena Chen Yan sudah berani melawannya. Akibat hal itulah Wei Lai pun berencana akan memberikannya pelajaran dengan cara mendorong Chen Yan dari tangga. Kemudian malam harinya Chen Yan melaporkan kejadian tadi kepada seorang detektif yang bernama Zheng. Di sini diketahui kalau Zheng sedang menyelidiki kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Xiaode sebelumnya. Akibat itulah Chen Yan pun langsung menceritakan apa penyebab atas kematian dari Xiaode, yang dimana Xiaode dulu sering dibully oleh Wei Lai and the gang. Mengetahui itu, detektif Zheng bergerak dan langsung menginterogasi Wei Lai and the gang. Namun Wei Lai and the gang tidak ada yang mau mengaku. Akibat hal itulah Wei Lai and the gang dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Namun detektif Zheng akhirnya menyadari kalau penyebab kematian Xiaode adalah pembulian. Kemudian keesokan harinya pihak sekolah memutuskan untuk mengskor Wei Lai and the gang untuk tidak masuk sekolah beberapa hari karena kasus pembulian itu. Hingga akhirnya Chen Yan pun bisa belajar dengan tenang karena tukang bulinya tidak ada. Namun pada malam harinya Wei Lai and the gang langsung mencegatnya karena ingin balas dendam kepada Chen Yan yang telah berani melaporkan mereka kepada polisi. Bahkan mereka juga telah menyiapkan beberapa tikus untuk membuli Chen Yan di sana. Namun Chen Yan yang mengetahui itu tentu saja berusaha melawan dan memutuskan untuk kabur dari mereka. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah-tengah pelariannya, Chen Yan langsung menelpon detektif Zheng karena ingin meminta bantuan kepadanya. Namun sayangnya HP-nya detektif tidak aktif. Hingga akhirnya Chen Yan pun memutuskan untuk sembunyi di dalam tong sampah. Namun saat Miao berada dekat di tempat sampah itu, tiba-tiba HP Chen Yan berbunyi karena detektif Zheng sedang menelponnya. Di sini Miao pun tentu saja jadi mengetahui keberadaannya Chen Yan. Namun ia tidak mau memberitahukannya kepada Wei Lai sehingga ia pun langsung pergi di sana agar Chen Yan bisa bersembunyi di sana dengan aman. Setelah kejadian itu, Chen Yan pun tidak mau pulang ke rumahnya karena masih takut dicegat lagi Wei Lai and the gang. Maka dari itulah Chen Yan pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Xiaobei. Tidak lama kemudian Xiaobei pun datang dan ia langsung terkejut karena melihat Chen Yan sedang menunggu di depan pintunya. Setelah itu Chen Yan pun mandi karena ingin membersihkan badannya dari sampah-sampah tadi. Lalu Chen Yan tanpa basa-basi meminta bantuan kepada Xiaobei untuk selalu melindunginya dari kejaran Wei Lai and the gang yang ingin membulinya. Mendengar itu, Xiaobei pun langsung menanyakan apa alasannya ia harus melindungi Chen Yan. Karena dulu Chen Yan sempat menghinanya, Xiaobei yang merupakan seorang gangster. Namun pada akhirnya Xiaobei pun bersedia untuk melindunginya. Keesokan harinya Xiaobei selalu mengawasi Chen Yan dari kejauhan. Lalu malam harinya Xiaobei menemui Wei Lai and the gang dan ia langsung mengancam akan membunuh mereka jika berani mengganggu Chen Yan lagi. Akibat kejadian itulah Chen Yan tidak dibully lagi oleh Wei Lai and the gang. Namun tiba-tiba Miao menghampiri Chen Yan dan mengatakan kalau ia telah dijadikan target pembulian selanjutnya oleh Wei Lai. Mengetahui itu, ia pun menanyakan siapa orang yang telah melindungi Chen Yan selama ini. Namun di sini Chen Yan tidak mau memberitahukannya dan ia langsung pergi ke rumahnya Xiaobei. Tidak lama kemudian Xiaobei pulang dengan membawa banyak makanan. Namun keadaan Xiaobei terlihat sudah bonyok karena telah tawuran. Melihat itu Chen Yan pun khawatir dan langsung menanyakan awal mula Xiaobei bisa menjadi seorang gangster.
Lalu Xiaobei pun menceritakan kalau ia telah ditinggal oleh ibunya pada umur 16 tahun. Dan hal itu karena ibunya lebih memilih tinggal dengan suami barunya. Dan semenjak kejadian itulah senyum Xiaobei menjadi palsu dan ia pun akhirnya memilih menjadi seorang gangster agar bisa hidup untuk menafkahi dirinya sendiri. 13岁开始，我回去找过他，我妈带着我活不下去，你是第一个问我疼不疼的人。 Beberapa hari kemudian Xiaobei sedang bermain point blank di warnet. Namun tiba-tiba polisi datang ke sana karena ingin mencari seorang pelaku dari pemerkosaan berantai. Setelah itu Xiaobei dan teman-temannya ditangkap karena ingin diinterogasi. Namun Xiaobei tetap santuy untuk menghadapi polisi-polisi itu karena ia tidak merasa. Di tempat lain Chen Yan khawatir kepada Xiaobei yang masih belum pulang ke rumah. Begitu juga dengan Xiaobei kepada Chen Yan yang ditinggal sendirian di rumahnya. Keesokan harinya Chen Yan memutuskan untuk tetap sekolah meskipun tidak dijaga oleh Xiaobei. Namun setelah pulang dari sekolah tiba-tiba ia dihampiri oleh Miao yang ingin mengajaknya pergi ke suatu tempat. Namun ternyata tempat itu adalah jebakan karena Wei Lai telah menyuruhnya untuk membawa Chen Yan ke hadapannya. Hingga akhirnya Chen Yan pun dibully dan disiksa di sana hingga tidak berdaya. Namun di tengah-tengah pembelian itu tiba-tiba pemilik rumah melemparkan botol kepada Wei Lai and the gang. Bahkan ia juga mengancam akan memberikan rekaman CCTV-nya kepada polisi. Mendengar itu Wei Lai and the gang langsung melepaskan Chen Yan di sana. Kemudian scene berpindah kepada Xiaobei yang kini akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Lalu ia pun mencoba menelpon Chen Yan untuk menanyakan kabarnya. Namun sayangnya HP Chen Yan tidak aktif. Setelah itu Xiaobei pun pulang ke rumah dan ia langsung kaget ketika melihat kondisi Chen Yan yang sudah babak belur. Mengetahui hal itu tentu saja Xiaobei marah dan ingin melakukan balas dendam kepada Wei Lai and the gang. Namun Chen Yan langsung menghentikannya. Setelah itu Xiaobei pun merapikan rambutnya Chen Yan sambil menangis. Bahkan ia juga langsung memotong rambutnya menjadi botak agar Chen Yan tidak insecure dengan penampilan yang sekarang. Keesokan harinya di sekolah semua murid langsung terkejut ketika melihat rambut Chen Yan yang menjadi botak. Namun Chen Yan tidak memperdulikannya. Kemudian scene berpindah kepada pegawai beko yang dikejutkan karena menemukan mayat di lahan mereka. Mengetahui itu mereka pun langsung melaporkannya kepada polisi. Dan saat diidentifikasi ternyata mayat itu adalah si Wei Lai yang merupakan ketua dari Kang Bully. Setelah itu polisi pun mendatangi Asep karena ingin meminta keterangan atas mobil taksinya yang berada di TKP saat tubuh Wei Lai ditemukan. Lalu si Asep ini mengatakan kalau ia tidak tahu apapun karena mobilnya telah lama dicuri oleh seseorang. Kemudian scene berpindah ke masa flashback-flashbackan yang ternyata Xiaobei telah menyimpan taksi milik si Asep ini. Kembali lagi kepada polisi yang kini mendatangi Miao dan juga Jiang yang merupakan teman dekatnya Wei Lai. Lalu mereka berdua mengatakan kalau pembunuh Wei Lai adalah Chen Yan dengan alasan balas dendam karena Wei Lai yang selalu membulinya. Setelah itu detektif Jiang melihat rekaman CCTV Wei Lai yang sedang membuli Chen Yan. Akibat hal itulah detektif Jiang pun menjadikan Chen Yan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wei Lai. Namun sayangnya pihak polisi kurang barang bukti sehingga Chen Yan pun dilepaskan lagi. Karena besoknya Chen Yan akan menghadapi ujian sekolah. Di waktu bersamaan ada seorang siswi yang memberikan laporan kalau ia hampir diperkosa oleh seseorang. Keesokan harinya Chen Yan pun menghadapi ulangan di sekolah. Namun dia tidak bisa tenang untuk menjawab soal-soal itu karena pihak polisi sedang mengawasinya. Namun setelah pulang tiba-tiba Xiaobei datang dan membawa Chen Yan kabur dari sana. Lalu polisi yang melihat itu tentu saja langsung mengejarnya karena Chen Yan sedang dalam pengawasan mereka. Namun untungnya Chen Yan dan Xiaobei berhasil lolos. Lalu Xiaobei berniat ingin menyerahkan diri kepada polisi agar Chen Yan bisa bebas dari polisi. Bahkan ia juga menyuruh Chen Yan untuk memberikan laporan kepada polisi kalau pembunuh Wei Lai adalah Xiaobei. Mendengar itu awalnya Chen Yan menolak karena Xiaobei tidak bersalah. Namun setelah mendengar hukuman Xiaobei akan rendah karena masih di bawah umur, akhirnya Chen Yan pun setuju untuk menjadikan Xiaobei sebagai tersangka. Lalu mereka pun membuat kesepakatan agar bisa ketemu lagi nanti, yang dimana ketika Xiaobei bebas maka Chen Yan sudah lulus dari kuliahnya.
Setelah itu Xiaobe terpaksa harus berpura-pura mengajarkan Chen Yan agar sandiwara mereka bisa dipercayai oleh polisi. Tidak lama kemudian polisi pun datang dan langsung menangkap Xiaobe. 等你大学毕业，还会再见的，对不对？ Setelah itu Xiaobe pun diinterogasi tentang alasannya yang ingin membunuh Welai. Lalu Xiaobe menjawab kalau ia ingin memperkosnya, namun tiba-tiba Welai melawannya. Sehingga akhirnya ia pun langsung membunuhnya agar terdiam. Namun ternyata alasan Xiaobe ini digunakan karena ingin mengelabui polisi agar percaya kepadanya. Karena ternyata pembunuh sebenarnya adalah Chen Yan. Kemudian scene berpindah ke masa flashback yang dimana dulu Welai meminta maaf kepada Chen Yan atas perlakuannya selama ini. Dan hal itu Welai lakukan karena takut Chen Yan akan melaporkannya kepada polisi. Namun di sini Chen Yan tidak mau memaafkannya sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Namun ternyata Welai terus mengikutinya. Bahkan ia juga tidak merasa bersalah atas pembulian yang telah ia lakukan kepada Chen Yan. Tetapi Chen Yan tetap diam dan menghiraukannya agar Welai ngebacot sendirian. Namun tiba-tiba Welai menyinggung ibunya yang merupakan seorang buronan. Mendengar itu Chen Yan pun marah dan langsung mendorong Welai hingga mokat. Setelah kejadian itu Chen Yan pun langsung memberitahukannya kepada Xiaobe. Xiaobe yang mendengar itu merasa kasihan dan dari sinilah Xiaobe pun bersedia untuk membantu Chen Yan. Yang dimana ia rela dituduh sebagai pelakunya demi menyelamatkan Chen Yan. Lalu aksinya pun dimulai dengan cara mengambil mayat Welai dan langsung memperkaosnya sambil meninggalkan jejak cakarannya di sana. Dan hal itu Xiaobe lakukan agar Chen Yan bisa bebas dari tuduhan polisi. Namun ternyata detektif Zheng masih curiga kalau Chen Yan lah yang merupakan pelaku pembunuhan Welai yang sebenarnya. Lalu detektif mencoba mengecek CCTV jalanan dan tanpa sengaja ia melihat Xiaobe yang selalu mengawasi Chen Yan kemanapun pergi. Mengetahui itu detektif Zheng menyadari kalau Chen Yan dan juga Xiaobe ternyata saling kenal. Kemudian detektif Zheng memanggil Chen Yan untuk diinterogasi lagi. Di waktu yang sama Xiaobe juga diinterogasi lagi oleh polisi. Namun Xiaobe dan juga Chen Yan pura-pura tidak kenal satu sama lain. Bahkan Chen Yan juga terpaksa harus menampar Xiaobe agar sandiwara mereka tidak diketahui oleh polisi. Hingga akhirnya Xiaobe pun ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Chen Yan kini dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Singkat cerita, hasil ujian telah keluar dan ternyata Chen Yan mendapatkan nilai paling tertinggi. Keesokan harinya detektif Zheng mendatangi Chen Yan dan mengatakan kalau Xiaobe akan dihukum mati. Mendengar hal itu Chen Yan pun langsung lemas karena teman terbaiknya akan mati. Dan tiba-tiba Chen Yan pun langsung menyerangnya karena ia tidak terima. Namun detektif Zheng langsung menenangkannya, bahkan ia juga mengatakan kalau perkataan tadi adalah kebohongan karena ia hanya ingin memancing Chen Yan saja. Lalu detektif Zheng pun membawa Chen Yan ke kantor polisi. Di sana ia menyarankan Chen Yan untuk mau mengaku karena tindakan hal itu bisa membuat hukuman Xiaobe menjadi ringan. Mendengar itu Chen Yan pun langsung setuju dan menyerahkan diri kepada polisi. Sehingga akhirnya Chen Yan dan juga Xiaobe divonis penjara selama 4 tahun karena mereka tidak terlibat dalam pembunuhan berencana seperti Sampo. Di akhir film Xiaobe dan juga Chen Yan kini telah bebas dari penjara. Dan Chen Yan juga kini telah berprofesi sebagai guru. Sedangkan Xiaobe kini telah insaf jadi seorang gangster. Namun dia tetap ingin melindungi Chen Yan dari kejauhan. Dan film pun tamat. Mantap cuy.